Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brikpol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anggota Komisi 3 DPR secara tegas mengkritik Kapolres Sleman terkait status tersangka terhadap Edi Setianto dalam kasus penjambretan. Komisi 3 meminta kepada Kapolresta Sleman dan jajarannya untuk berhati-hati dalam bertindak dan menyampaikan pernyataan serta mengedepankan keadilan daripada kepastian hukum. Komisi 3 juga meminta Kejaksaan Negeri Sleman untuk menghentikan kasus tersebut. Baik, sahabat Brikpol News, berikut tayangannya. Pak Kapolres Sleman, sejak kapan jadi Kapolres Anda? 1 Januari tahun lalu, Bapak. Sudah 1 tahun ya. Sudah baca belum KUHP dan KUHP baru? Saya sudah baca, Bapak. KUHP yang baru itu nomor berapa? Kalau Anda sudah baca nomor berapa? Nomor 1. Iya, nomor 1 tahun berapa? Nomor 1 tahun 2003. 2023. KUHP? 2023. Ulangi. 2002. 25. Berlakunya kapan sih itu KUHP dan KUHP? Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Betul sekali. Kemarin kok kemarin apa? Jelas. Anda Kapolres. Sudah baca pasal 34 KUHP? Sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Bawa, Pak. Pasal 34. Saya baca. Kalau ya saya Kapolda kamu, masih Kapolda, Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Ini dia. Anda kok Mantan Kapolres Kapolda ini. sudah kombes seperti itu. Bagaimana polisi ke depan? Di peristiwa matinya 2 penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjambretan itu, bukan situasi yang terpisah. Nah, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi 2? Ini mindset berpikir ya, karena berpikir ya. Jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Kalau lihat peristiwanya itu bukan lalai, bukan apa, memang ditabrak, memang dipepet. Nggak ada lalai, nggak ada apa di situ. Berarti ada upaya pasal untuk menghentikan dia. Nggak kena pasal 310 itu. Makanya nggak masuk pasal lalu lintas itu dan tidak ada peristiwa lalu lintas di situ. Yang ada peristiwa hot pursuit kalau Islam meminjam bahasa modernnya lah, pengejaran itu. Jadi kalau kejadian sudah jelas, diurai sudah jelas, memang cukup unsur untuk dikatakan ini pidana penjambretan dan reserse sudah bekerja, terpenuhi unsur itu, dan tersangkanya meninggal dunia sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Betul sekali. Nggak ada kasus lalu lintas itu, terlalu jauh. Apalagi minta pendapat ahli. Maaf ya, apa sudah nggak mampu lagi berpikir sampai minta pendapat ahli? Penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kejari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah. Kita ini mitra, Pak. Bagus mitra, bagus kami. Mitra jelek, kami ikut jelek. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini membuat kami kecewa. Saya pagi tadi, Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Saya katakan, gimana solusinya, Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjambret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada maling, gak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar, dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Saya ngomong dengan Pak Jampidum. Udah, Pak, saya bilang, KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M, jelas, bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu LJ kalau kayak begini, Pak. Mana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi nih. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Di KUHP baru, pasal 53, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kita seharusnya nggak perlu rapat kayak begini. Tapi apa caranya kami selain memanggil seperti ini? Astagfirullahaladzim, kalian baca nih, Kapolresta Sleman tegaskan, kejar jambret tetap salah. Kalian bayangkan kalau kasus ini nggak viral, bagaimana orang ini ya melakukan tindakan hukum di daerah yang dia pimpin ini, bagaimana? Ini pangkatnya 3 bunga loh, kombes ini. Ya.
tapi dia nggak apal KUHP di depan DPR RI. Bahkan mantan Kapolda mengatakan kepada orang ini di depan umum, kalau saya masih Kapolda kamu, sudah saya berhentikan kamu. Ya kalian bayangkan ini, kalau nggak viral, bagaimana korban jambret yang telah dijadikan tersangka sama dia? Di mana masyarakat mencari keadilan oleh oknum-oknum polisi seperti ini? Apalagi Hogi Minaya ini dikenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini itu karena sengaja berkendara dengan keadaan atau dengan cara yang membahayakan nyawa atau barang. Jadi tindakan Hogi Minaya yang membela istrinya mengejar jambret agar tasnya itu bisa kembali, tas istrinya yang dijambret itu bisa kembali, dengan cara memepet sepeda motor jambret karena jambretnya lari terus, memepet jambret yang berhasil menjambret tas istrinya, itu dinilai sebagai tindakan berkendara yang membahayakan jambret. Kan parah ini otak penyidik Satlantas Polres Sleman ini. Harusnya dilihat secara utuh. Ini kenapa jambret ini dipepet? Karena dia telah melakukan tindak pidana, lari membawa tas istrinya. Apa suruh diam saja suaminya ketika istrinya itu dijambret, istrinya itu menjadi korban tindak pidana? Apa harus diam saja? Anda lah Pak Polisi, kalau istri Anda jadi korban penjambretan atau jadi korban pencurian dengan kekerasan di depan mata Anda sendiri, apakah Anda diam saja? Silakan renungkan. Pasti Anda secara spontan mengejar jambret itu, mengejar pelaku pencurian dengan kekerasan itu. Lalu kemudian, kalau jambret dikasih peringatan sama Anda Pak Polisi, tidak berhenti juga, dikejar terus, apa yang Anda lakukan? Dipepet, ditembak, lebih parah lagi ditembak, kemudian dipepet taruhlah ya, sama Anda, sama mobil polisi, lalu tiba-tiba jatuh, meninggal. Anda mau ditetapkan sebagai tersangka Itu dia. karena menyebabkan kecelakaan jambret itu, menyebabkan kecelakaan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu. Anda mau dijadikan tersangka Pak Polisi? Kalau mau, baru adil. Anda saja Pak Polisi dalam menyetop orang yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas, ketika pelanggarnya itu terus menerobos, menghindar, Anda kadang tendang itu, Itu dia. pelanggar lalu lintasnya. Kecelakaan tidak kecelakaan. Lalu Anda mau nggak dijadikan tersangka penyebab kecelakaan pelanggar lalu lintas itu? Tidak akan mau pasti. Jadi harus dipakai nih, ya. Kasat Lantas, Kapolres, Polres Sleman itu harus dipakai nih otaknya. Ini mencederai rasa keadilan di masyarakat. Karena Anda dalam menyidik kasus laka lantas dengan mentersangkakan Hogi Minaya yang benar-benar sedang mengejar jambret karena telah melakukan tindak pidana, itu tidak melihat perkara ini secara utuh. Anda hanya melihat kecelakaan lalu lintasnya saja secara parsial, tidak keseluruhan. Ya, waduh, kasihan sekali, cukup parah. Ya, inilah akibatnya para penegak hukum yang tidak menguasai hukum secara baik. Jadi pelaksanaannya terhadap masyarakat juga tidak menimbulkan keadilan, istilahnya tidak pada tempatnya. Jadi kayak kasus jambret ini betul-betul kasihan sekali nih. Dia mau menyelamatkan atau mau ngambil tas istri yang dijambret, atau dengan jambretnya apa tembok, meninggal, akhirnya yang ngejar jambret malah yang dijadikan tersangka. Kasihan sekali. Ya, kita harap ini kedepannya tidak terjadi lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.